Halo semuanya, di kajian kita kali ini, kita bakal langsung bedah tuntas sebuah teks analisis yang super menarik tentang teologi publik. Kalau kita lihat krisis kepemimpinan dan ketimpangan sosial akhir-akhir ini, wajar banget ya kalau kita mulai mempertanyakan sistem yang ngatur kita selama ini. Nah, lewat penjelasan hari ini, kita bakal kupas tuntas irisan antara politik, konsep kesejahteraan rakyat, dan nilai-nilai moral kuno. Tenang aja, kita nggak bakal berpihak ke pandangan politik manapun, kita murni mau menelusuri secara objektif. Apa sih yang sebenarnya dikatakan teks-teks historis tentang fungsi utama sebuah negara? Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Pernah kepikiran nggak sih sebenarnya untuk apa hukum itu dibuat dan politik itu dijalankan buat siapa? Ini tuh bukan sekedar pertanyaan filosofis iseng loh, ini adalah fondasi dari setiap peradaban yang berdiri di muka bumi. Teks sumber yang kita analisis ngangkat dua pertanyaan ini sebagai titik awal buat ngeevaluasi apakah sistem yang kita jalani hari ini masih ada di jalur yang benar atau udah melenceng jauh dari tujuan awalnya. Nah, biar pembahasannya terarah, kita punya semacam peta jalan nih. Kita bakal bedah topik ini secara sistematis lewat 3 lensa analisis utama. Kita mulai dari pendahuluan soal krisis hukum, masuk ke filologinya, lalu ke teleologinya alias tujuan akhirnya, terus bahas teologi soal tanggung jawab moral, dan ditutup dengan melihat kesejahteraan sebagai pantulan ilahi. Masuk ke bagian pertama, pendahuluan, krisis, dan tujuan hukum. Di sini kita bakal nemuin dua kerangka pemikiran raksasa yang kalau dipikir-pikir kayaknya beda banget ya. Di satu sisi kita punya Aristoteles yang bilang politik itu ilmu tertinggi. Di sisi lain ada tradisi Alkitab, khususnya 10 hukum Taurat. Dan asiknya, teks kita ini bakal nunjukin gimana dua gagasan besar ini ternyata punya satu benang merah yang sama kuatnya tentang tujuan hidup bermasyarakat. Lanjut ke bagian 2, filologi akar kata politik. Kadang tuh ya, buat ngerti apa yang salah di zaman sekarang, kita mesti kupas dulu nih kesalahpahaman modern kita soal kekuasaan, dan nengok lagi ke makna aslinya di masa lalu. Jadi gini, secara filologis, kata politik itu asalnya dari bahasa Yunani polis, yang artinya kota negara atau ruang publik bersama. Buat pemikir sekelas Aristoteles, politik itu sama sekali nggak ada hubungannya sama perebutan kekuasaan yang kotor atau manipulasi elit. Sama sekali nggak. Buat dia, politik itu seni yang mulia, sebuah ilmu untuk ngatur masyarakat secara harmonis. Intinya, politik itu tentang gimana kita hidup bareng-bareng di ruang publik. Dan ini secara brilian nunjukin apa sih yang jadi tujuan asli dari polis itu sendiri. Aristoteles pakai istilah eudaimonia. Ini bukan sekedar asal bisa survive atau numpang lewat aja, tapi kehidupan yang benar-benar baik, sejahtera, dan bermoral. Kebaikan tertinggi buat manusia. Jadi jelas banget, dari sananya politik itu didesain supaya manusia bisa berkembang pesat dan nyampe kesejahteraan yang sejati. Sekarang coba kita geser ke tradisi Ibrani kuno. Teman-teman mungkin sering dengar 10 hukum atau bahasa aslinya Aseret Hadibrot yang jadi bagian dari Torah. Kata Torah ini sering diterjemahin secara sempit jadi hukum yang kaku. Padahal makna aslinya lebih ke arah pengajaran atau kompas peradaban. Ini poin yang penting banget. 10 hukum pada dasarnya bukan sekedar deretan aturan ritual agama, melainkan cetak biru atau kerangka dasar buat ngebangun sebuah peradaban masyarakat yang sehat dan bermoral. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah gimana aturan-aturan kuno yang abstrak itu bisa ditarik langsung ke hak-hak sipil zaman now. Coba perhatiin, jangan mencuri itu bukan cuma soal dosa pribadi, tapi secara sosial ini soal melindungi ekonomi dan hak milik rakyat kecil. Jangan membunuh, itu jelas fondasi perlindungan hak asasi manusia yang paling fundamental, hak buat hidup. Terus, jangan bersaksi dusta, jadi pilar buat ngejaga sistem keadilan hukum kita supaya nggak gampang dibeli. Dan hormati ayah ibumu, itu fungsinya buat jaga stabilitas sosial lintas generasi. Aturan kuno ini ternyata super relevan sama hak-hak modern kita. Oke, kita masuk ke bagian 3, teleologi alias tujuan akhir kesejahteraan. Kalau tadi di filologi kita ngelihat ke belakang soal asal kata, sekarang di teleologi kita ngelihat ke depan. Pertanyaan besarnya, apa sih hasil akhir yang sebenarnya diharapin dari berdirinya sistem politik dan hukum ini? Disinilah kita nemu titik temu yang luar biasa. Aristoteles tegas bilang kalau negara itu ada biar manusia bisa hidup dengan baik. Nah, pas banget. Tradisi Alkitab juga nuntut hal yang senada. Hukum harus berfungsi buat melindungi pihak yang lemah, negakin keadilan, dan nyiptain damai sejahtera. Jadi, mau dilihat dari kacamata filosofi Yunani ataupun hukum ilahi, dua-duanya sepakat kalau hukum itu secara mutlak harus melayani martabat dan kesejahteraan umat manusia. Nggak bisa ditawar. Tapi, realitanya seringkali jauh dari harapan kan? Analisis dari kajian kita ini secara netral tapi tajam menyoroti realitas pahit kebijakan modern kita. Hukum itu ngalamin kegagalan teleologis yang fatal ketika dipakai nggak sesuai tujuannya.
Coba deh, kalau hukum malah dipakai buat ngelindungin praktik korupsi, neken rakyat kecil, bikin kaya segelintir elit doang, atau yang lebih parah, nyiptain kemiskinan struktural. Wah, secara teleologis, hukum itu udah benar-benar kehilangan ruh dan tujuan luhurnya. Sekarang kita melangkah lebih jauh dan lihat gimana ini semua saling berkaitan di bagian 4, teologi, tanggung jawab moral. Di sini kita ngelihat ke atas memandang politik bukan lagi sekedar ruang hampa yang netral, melainkan sebagai medan tanggung jawab moral di hadapan Sang Pencipta. Konsep teologi publik membedah ini lewat kritik tajam dari para nabi kuno kayak Amos, Isaya, dan Mika. Kajian ini mencatat gimana mereka itu ngecam habis-habisan penguasa yang suka muter balikin sistem keadilan, hakim yang doyan nerima suap, dan birokrasi yang nindas kaum miskin. Secara objektif, ini ngasih kita pandangan teologis yang nampar banget bahwa ibadah atau ritual agama macam apapun, kalau nggak dibarengi keadilan sosial dan kepemimpinan yang bersih, itu cuma dianggap sebagai kekosongan rohani semata. Karena pada akhirnya, intisari dari semua tatanan hukum yang rumit ini cuma mengerucut ke satu hal simpel. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Konsep ini dengan jelas nunjukin kalau kesejahteraan publik, ngebela rakyat yang marginal, dan keadilan sosial itu bukan cuma program politik opsional yang bisa dijadiin janji kampanye doang. Ini adalah wujud paling nyata dan konkret dari hukum ilahi dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sampai di bagian kelima, kesejahteraan sebagai pantulan ilahi. Coba kita gabungin semua temuan dari lensa filologi, teleologi, dan teologi yang udah kita bahas tadi buat ngeevaluasi sedalam apa sih moralitas sistem politik kita sekarang. Jadi, poin krusialnya di sini adalah ngeliat kontrasnya yang benar-benar tajam. Hukum yang dijalankan tanpa prinsip keadilan, itu jatuhnya bakal merosot cuma jadi senjata kekuasaan, alat dominasi, dan mesin penindasan murni. Tapi sebaliknya nih, kalau hukum itu berfungsi utuh buat melindungi rakyat dan ngebela yang lemah, disitulah hukum memantulkan nilai-nilai kebaikan universal dan memanusiakan manusia, sesuai sama tujuan awalnya. Dan ini membawa kita ke kesimpulan paripurna dari teks yang kita bahas. 10 hukum bukan sekedar larangan, tetapi fondasi peradaban. Ketika hukum dipakai untuk menjaga keadilan, melindungi rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan, disitulah hukum memuliakan Tuhan dan memanusiakan manusia. Luar biasa banget kan? Ini benar-benar inti dari semua bahasan kita hari ini. Hukum yang sejati dan mulia itu nggak cuma dipakai buat membatasi kejahatan, tapi secara aktif ngebangun kehidupan yang bermartabat. Sebagai penutup kajian kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih buat kita semua. Setelah ngerti asal-usul kata politik, tujuan akhir kesejahteraan, dan tanggung jawab moral di baliknya, kita benar-benar harus nanya ke diri sendiri. Apa iya hukum modern kita saat ini benar-benar mencerminkan keadilan ilahi yang melindungi rakyat? Atau jangan-jangan cuma sekedar jadi alat pelayan buat kekuasaan segelintir elit aja? Jawaban dari pertanyaan inilah yang pada akhirnya jadi tolak ukur sejati seberapa beradabnya bangsa kita. Terima kasih ya udah ngikutin bedah teks yang seru ini. Tetaplah berpikir kritis dan sampai jumpa di penjelasan materi menarik selanjutnya.